kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang cerah. Engkau bisa mengumpulkan kami di tempat ini. Mengucap syukur Tuhan, kami siap untuk Engkau tanamkan benih firman-Mu Tuhan. Hamba ini hanya adalah alat, tetapi Roh-Mu yang bekerja di setiap hati kami, sehingga sepanjang firman Tuhan setiap kami mendapatkan pesan secara pribadi untuk pertumbuhan rohani kami dan untuk perkembangan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini saya mendapatkan kasih karunia untuk berbagi firman Tuhan. Saat ini saya rindu kita sama-sama membaca apa yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Begini bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, ayat ini kalau kita baca sekilas rasanya seperti apa ya istilahnya, formalitas. Jadi kayak ya saya sudah tahu kok gitu. Jadi ketika baca ini kita dengar, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca ayat ini, sekali lagi, kadang rasanya cuma baca ini formalitas saja. Tapi kenyataan di lapangan tidak seformalitas itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya merasakan buat diri saya sendiri, begitu juga saya merasakan dari teman-teman saya yang curhat atau yang cerita berbagi kesaksian tentang firman. Saya juga mendengarkan dari bagaimana pemimpin-pemimpin gereja yang saya temui, kami sharing satu dengan yang lain, dan bagaimana juga saya merasakannya dalam profesi saya sebagai seorang dokter yang bekerja, dan saya melihat terutama pada pasien-pasien yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu yang terputar-putar yang kelihatannya formalitas itu ada di ayat ini. Maksudnya bagaimana? Saya menemukan bahwa kita masih merasa penebusan Tuhan itu enggak cuma-cuma gitu. Coba kita baca lagi ayat yang ke-24. Dibacakan lagi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, dengan cuma-cuma. Jadi cuma-cuma itu kayak ini dikasih udah nih, kamu diampuni sudah. Hah? Serius gitu. Nah, yang membuat jadi terputar-putar itu adalah bagaimana orang merasa bahwa saya ini tadi pas doa pembukaan ada istilah layak di situ. Tadi Bang Livo pas memimpin kita dalam doa ada istilah kata layak di situ. Saya langsung teringat diri saya sendiri. Iya, dulu itu saya memahami kata layak tapi dalam cara yang salah. Jadi saya merasa bahwa saya ini orang yang tidak layak sampai saya mati gitu. Karena kenapa? Karena ada sesuatu di dalam diri saya yang membuat saya kayaknya seberapa baiknya Tuhan itu tidak akan membuat saya merasa bahwa saya layak untuk datang kepada Dia. Kalaupun saya datang ibadah, saya formalitas, nanti pulang saya pasti ada sesuatu saja yang menurut saya, aduh saya buat dosa lagi gitu. Nah,
Ternyata itu yang membuat pelan-pelan saya merasa bahwa saya harus lakukan agenda tertentu supaya saya merasa layak di hadapan Tuhan. Jadi saya merasa bahwa walaupun Tuhan sudah menebus saya dengan cuma-cuma, rasanya kurang kuat begitu. Jadi rasa ketidaklayakan saya lebih kuat daripada penebusan Tuhan. Sampai satu posisi di mana firman Tuhan, saya nggak tahu ya kapan itu, terus saya langsung ngeh, oh ternyata sifat saya yang seperti itu menurunkan kekuatan Kristus. Seakan-akan Tuhan tidak sanggup menebus orang seperti saya. Jadi apa poin pertama yang saya mau sampaikan di sini? Ketika kita bicara soal layak tidak layak, kita tidak boleh fokus ke diri kita. Karena Alkitab ini, buku ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau kita baca ini dari posisi kita, nanti ada hal yang tidak enak di kita nggak mau baca itu. Ketika ada hal yang menurut pikiran kita tidak sinkron dengan kita nggak mau ayat itu jadi gitu. Tapi kalau kita baca ini dalam posisi Allah, kita masuk dalam rencana Allah, salah satunya adalah kita ditebus. Sudah benar-benar merasakan nggak penebusan yang cuma-cuma itu? Kalau di kepercayaan lain di luar Kristus, orang berusaha melayakkan dirinya ketemu Tuhan. Saya masih ingat artikel yang paling bikin saya merasa bahwa yakin Tuhan Yesus itu baik banget. Ada keagamaan di Asia Utara itu, demi bisa melayakkan dirinya di hadapan Tuhan, dia rela naik gunung, dari gunung ke gunung, meninggalkan semua pekerjaannya dengan harapan bahwa ketika dia hidup mengisolasi diri, Tuhan menjadi lebih sayang sama dia. Padahal itu tidak sinkron dengan firman Tuhan. Apapun yang kita coba lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan membuat dirinya jadi lebih senang sama kita selain kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita hidup di situ. Justru kita jadi pribadi yang tidak disenangi Allah ketika kita menurunkan kualitas Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah, sudah punya anak ya, saya ambil cerita kayak begini. Misalkan Bapak Ibu punya anak ya, terus anak itu dibunuh, ditabrak sama seseorang, penjahat atau apapun itu. Kemudian orang itu disidang. Ketika orang itu disidang, karena Bapak Ibu mengasihi semua orang, Bapak Ibu bilang begini, Pak Hakim, saya memutuskan kematian anak saya ini saya lepaskan. Saya rela anak saya mati ditabrak oleh panjenengan, bilang sama yang menabrak itu, atau yang membunuh misalkan. Saya mengampuni Anda. Anda nggak perlu dihukum penjara seumur hidup. Silakan bertobat dan lakukan hidup Anda. Dan saya harap kematian anak saya menjadi refleksi buat Anda untuk hidup jauh lebih baik. Tapi pada saat dia pulang, dia bikin dosa lagi yang sama. Seperti ibarat kata menyia-nyiakan kematian anak Anda, menyia-nyiakan pengampunan Anda. Seperti itu. Anda sebagai orang tua yang punya anak itu rasanya gimana coba? Tersayat nggak? Kayak sia-sia gitu. Anak Anda mati ditabrak seseorang, tapi dia melakukan hal yang jadi kayak pengampunan Anda, kematian anak Anda yang Anda berikan secara cuma-cuma dianggap sampah. Nah, itulah yang menjadi masalah yang sering kali tidak diangkat. Kenapa sering tidak diangkat ya? Ini observasi saya ya. Karena kita fokus ke hal-hal yang lebih ke diri kita, gitu. Kita merasa bahwa kita tidak layak. Padahal kalau misalkan ya,
yang pas lagi di posisi penghakiman itu, lagi di pengadilan nih. Terus kita bilang, misalkan saya orang tua, terus anaknya, terus kita bilang sama yang terhakimi, kita bilang, saya mengampuni panjenengan. Jadi kalau panjenengan pulang dari sini tidak usah khawatir, ya saya relakan anak saya pergi, tapi tolong jangan buat lagi. Terus dia bilang begini, saya tidak layak Pak, saya tidak layak terima ini. Kalau Bapak Ibu tulus mengasihi dia, akankah kita bilang seperti soal perkara layak tidak layak? Justru karena kasih karunia cuma-cuma Anda berikan itu kepada yang bersangkutan, otomatis dia tidak akan bisa bilang lagi saya tidak layak. Itu kayak kita menipu diri kita sendiri. Alias kita seperti membangun tembok, sampai kapan kita merasa tidak layak. Karena percaya layak atau tidak, Tuhan itu udah memaksa dirinya buat mati untuk kita. Terus kalau begitu yang sekarang, bagaimana untuk kehidupan saya zaman sekarang? Oke, bolehlah saya bicara soal layak tidak layak, tapi saya juga kadang merasa gak enak dengan diri saya. Dalam hal saya masih sering tidak bisa mengendalikan diri, bilang begitu. Nah, firman Tuhan juga jelas kok di dalam kitab Roma. Kita buka kitab Roma pasal 7. Jadi kita memang semua tidak ada yang layak menerima kematian Tuhan, tapi Tuhan melayakkan kita secara hukum, secara de jure mati di kayu salib, dan secara de facto 2000 tahun lalu mati di kayu salib gitu. Kita buka di Roma pasal 7. Oke. Kita buka ayatnya yang ke-18. Roma pasal 7 ayat yang ke-18, begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ya, sampai situ. Rasul Paulus bilang, dia tuh lebih baik loh. Rasul Paulus tuh lebih baik daripada kita. Beliau itu kalau kita suka ya, mungkin jadi orang akuntansi, terus kita hitung-hitung dosanya orang. Mungkin Rasul Paulus ini kalau bicara ayat, dia lebih hafal daripada kita semua. Tapi dia berani bilang bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Apalagi saya, apalagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebab kehendak memang ada dalam hatiku. Kehendak apa itu? Lanjut, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Coba jujur sekarang, benar tidak kehendak apa yang baik itu selalu ada di hati kita? Atau ada yang tidak baik? Coba jujur, misalkan ketika kita diperhadapkan dengan ekonomi ya, ada situasi tertentu tentang transaksi jual beli. Ada nggak kita mau berjuang, mau jujur atau mau main curang? Atau misalkan dalam hal komunikasi, ketika ada komunikasi tidak enak gitu, ada nggak kehendak baik yang mau kita lakukan? Kalau orang itu ngomong sama kita tuh pedas, terus kita mau bilang, ya tidak apa-apa. Ada nggak di dalam hati pengennya marah, atau setidaknya tidak marah, tapi dalam hati menyimpan perasaan nggak enak? Saya nggak suka ketemu orang ini, gitu. Mau lihat dia aja males, gitu. Jadi maksudnya tidak memberikan reaksi langsung, tapi disimpan di dalam hati. Coba jujur, sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi kalaupun kita mencari validasi, saya ada baiknya kok. Ya ada baiknya, tapi ada jahatnya juga. Dan saya juga mengakui saya juga begitu. Lanjut ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat,
yang aku perbuat. Nah, ini menjawab pertanyaan beberapa orang, terutama yang menurut dia ya, tidak usah melebih-lebihkan. Menurut dia itu yang paling berdosa. Menurut dia setiap kali pulang ibadah pasti bikin dosa. Menurut dia lebih berdosa daripada semua anggota jemaat di sini, gitu. Padahal kita semua sama. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, ini sama saja dengan daging. Jadi kita ini semua selama masih tubuh ini pasti ada hal yang jahat yang kita perbuat. Terus ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, ya, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya, jadi sebenarnya kita punya kehendak juga ingin berbuat baik, tapi ada satu sisi kita capek, kita lelah, atau kita sudah tersesat, kita sudah bingung. Akhirnya yang kita buat apa? Yang tidak kita kehendaki. Kita sebenarnya, misalkan ya, karena kita sudah sering ikut ibadah, sebenarnya kehendak saya itu saya mau bikin ini, saya mau bicara dengan lemah lembut, tapi karena apapun alasannya, langsung yang keluar adalah yang tidak baik. Nah, ayat ini bilang, kenapa orang bisa begitu? Ya karena dosa diam di dalam aku. Sama seperti ayat yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Anak kecil juga bisa berbuat dosa. Dosa itu apa? Dosa itu bukan sifatnya rohani dulu, yang terlalu rohani. Dosa itu dalam bahasa aslinya itu hamartia. Hamartia itu artinya tidak tepat. Kalau Bapak Ibu main apa ya, pemanah itu ya, pemanah itu, kalau dia nembak, tas lepas, tapi dia tidak sampai di titik tengah, dia sampai di samping, itu namanya dosa. Jadi dosa bahasa sederhananya itu bukan soal saya nanti mau dihukum Tuhan masuk neraka, ya itu salah satunya, tapi yang paling sederhana dari arti dosa itu adalah kita mau lempar bola basket ke ring, meleset sedikit, itu artinya dosa. Jadi apapun yang kita perbuat meleset sedikit dosa. Saya anggap kayak begini, kalau saya lagi di rumah sakit ada anak bayi ya, dia itu sesak nafas berat, terus dia kan dipasang selang nafas ya, nafasnya itu diatur monitor. Cuman karena dia terlalu aktif, dia tarik itunya, selangnya langsung keluar, terus langsung nafasnya drop, terus badannya biru. Akibatnya dia menjadi lebih berat dari sebelumnya. Itu dosa. Jadi dosa akibat dia salah sendiri. Jadi di Alkitab tuh nanti di Alkitab bagian Tesalonika itu dosa ada dua, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Tapi itu artinya sama, dosa. Jadi apapun yang kita perbuat, mau sengaja tidak sengaja, kalau kita berbuat sesuatu meleset sedikit terus mendatangkan kerugian buat kita, mendatangkan kerugian buat komunitas kita, itu dosa. Jadi sekali lagi, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi dengan begitu kita menyadari bahwa kita manusia ini lemah, kita manusia ini tidak berdaya, kita manusia butuh sesuatu yang lebih kuat, yang bisa membuat hidup kita jauh lebih baik. Seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ayat 21 ditekankan lagi. Demikianlah aku dapati hukum ini. Ya, demikianlah akhirnya setelah cerita panjang lebar, aku dapati hukum ini. Apa itu? Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya, jadi sebaik-baiknya kita berbuat sesuatu pun pasti ada yang salah. Pernah nggak kita pernah ngomong kayak begini dalam satu momen kehidupan kita? Saya itu sudah bicara baik-baik sama orang ini, tapi tetap saja menurut dia ada yang salah, gitu. Ya, jadi
Ketika sudah dibawa ke level komunikasi dengan yang lain, apapun yang kita buat baik pun bagi orang tertentu, itu rasa masih kurang cukup. Misalkan di sini, ibadah di sini sudah dilaksanakan dengan sedemikian rupa, dengan keterbatasan apa yang ada, tapi masih dirasa ada yang kurang seperti itu. Seperti kayak dulu waktu saya tiba di Jogja, saya tiba pertama kali dengar pengajaran kitab Wahyu, saya dengar, bagus banget. Tapi pas saya masuk ke dalam gerejanya, terus saya ke belakang, saya lihat, hampir saya berpikir, kenapa ya gedungnya ini kayak tidak terawat? Jadi kayak saya memikirkan hal-hal yang duniawi, langsung dalam nama Yesus, gitu. Saya lupa fokus saya. Nah itu, apa yang menurut saya baik, tetap ada juga yang jahat di situ. Nah, 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, siapa di sini yang tidak suka baca firman? Saya suka hukum Allah, saya suka kalau masuk surga. Ya, siapa yang suka masuk neraka coba? Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 25. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, ya, aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ya, di dalam diriku itu, otakku bahkan pikiranku sudah saya fokuskan untuk kepada hukum Allah, tapi kok tetap ada yang lain yang berjuang melawan kehendak batin saya yang suka akan hukum Allah ini, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, tetap saja pasti ada yang meleset. Kayak menembak panah, ya nggak meleset juga. Nggak to the point, meleset, ya itu dosa tadi. Terus 24 nih, klimaksnya ini. Rasul Paulus juga berteriak kalau bisa ini, pakai bahasa yang berteriak. Ini bahasanya Rasul Paulus loh. Apa dia bilang? Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Atau pakai bahasa Manado yang bilang, cilaka kita ini, kita manusia cilaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Daniel Albert Lalo, siapa yang mau lepaskan saya ini dari badan ini? Badanku ini sudah rambutnya tipis, mukanya bopeng. Terus salahnya banyak lagi. Nah, tapi ada plot twistnya di ayat 25. Syukur kepada Allah. Haleluya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Apa itu? Tuhan kita. Ya, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Ya, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Tunggu dulu, ngerti nggak? Ya seharusnya ngerti dong ya. Jadi walaupun kita ini terseok-seok, kita tidak layak sama sekali benar di hadapan Tuhan. Mau sebaik apapun, ya ampun, tetap pasti ada salahnya. Saya pun juga sekarang ini, kalaupun lagi ngomong, menurut saya ngomong nih baik, tapi pasti yang mendengarkan, itu tadi ada yang salah. Ya itulah, kita punya kriteria dosa-dosa menurut kita masing-masing gitu. Ya lucu memang. Tapi kenyataannya begitu. Ya menurut kita tidak tepat. Mungkin pakai standar Alkitab kah, pakai standar pengalaman kah. Kalau orang bilang saya lebih tua, saya lebih banyak makan garam, saya pikir kalau dalam kedokteran terlalu banyak makan garam hipertensi. Saya gak mau ikutan. Saya lebih baik banyak makan firman daripada banyak makan garam gitulah ya. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah. Jadi maksudnya apa? Kita menyadari hukum Allah bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup dengan pengertian kita sendiri. Di kitab Mazmur juga bilang apa? Mazmur Amsal, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena paling parah dari itu adalah kita bikin standar tentang sesuatu dan kita pakai itu ke orang lain. Padahal di dalam kitab Matius juga bilang apa? Apa yang kamu pakai buat menghakimi dan mengukur, ya kita ukur pakai penggaris orang lain, ya kepribadiannya, cara dia ngomong, apa segala macam. Itu juga nanti diukur ke kamu.
Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah dalam hal apa? Sepelik-peliknya badan ini, sadari, aku nih orang berdosa, gitu. Tetapi dengan tubuh insaniku, dengan badan yang terseok-seok ini, aku melayani hukum dosa. Hukum dosa artinya apa? Walaupun kita tahu badan ini penuh dengan kemampuan untuk berbuat hal-hal yang meleset, aku melayani hukum dosa. Melayani hukum dosa ini maksudnya di dalam Kristus Yesus, hukum dosanya Tuhan sudah mengampuni kita dengan cuma-cuma. Itu hukum dosa. Jadi seperti itu. Karena kalimatnya bilang syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi oleh karena dialah kita bisa menyadari hukum Allah, bahwasanya kita ini tidak mampu hidup tanpa dia. Tetapi dengan tubuh ini, tubuhku ini ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Kalau mau lebih dimengerti lagi mengenai hukum dosa, artinya apa? Kalau kita berbuat dosa, pasti upahnya adalah maut. Tapi maut itu udah dikalahkan sama Tuhan Yesus Kristus, dan yang pegang kunci maut adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi hukum dosa sekarang yang berlaku kayak apa? Yang berlaku adalah hukum dosa itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita pindah ke ayat berikutnya, ayat 8. Pasal 8 ayat 1. Baca perikopnya dulu. Roma 8 ayat 1. Hidup oleh roh. Ya, akhirnya kita dibuat Tuhan untuk belajar hidup dalam roh, oleh roh. 1. Demikianlah sekarang. Ya, demikianlah sekarang. Sekarang ini, sesudah ayat tadi bilang begitu. Sekarang ini, hari ini, tidak ada Coba dibaca. Demikian sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi masih merasa menghukum diri sendiri. Kadang diri sendiri, Tuhan Yesus, saya tidak layak Tuhan. Waduh, saya nggak usah melayani. Aduh Tuhan Yesus, tadi saya salah ngomong. Udah, saya nggak usah ke gereja. Kita menghukum diri sendiri untuk sesuatu yang sebenarnya saya juga sering melakukan itu, ya ampun. Saya merasa ketawa tapi sedih tapi lucu. Maksudnya demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Ya kalau Bapak Ibu saya penjenengan masih mau menghukum diri sendiri, ya silakan. Itu kayak buang garam ke laut, serius. Jadi demikian sekarang hari ini GKT Purwonegoro, Banjarnegara, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya tuh ditulis lagi itu hukum dosa yang tadi dijelaskan di apa tuh tadi? Coba baca yang terakhir 7:25, Roma 7:25. Syukur kepada Allah, Puji Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Lanjut ayat 82. Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. ya, kita melayani hukum dosa yang sudah dimerdekakan. Haleluya. Amin. Ya kalau kita merasa kita belum merdeka, ya kayak gitu. Aduh Tuhan, saya capek, saya nggak usah ke gereja gitu. Nah terus sekarang kalau begitu, masalah kita di mana dong? Pak Dok, kalau dalam konseling ya, karena saya posisinya dokter, jadi saya bilang begini, Pak Dokter, terus bagaimana dong? Masa saya harus bagaimana nih? Saya bingung. Kalau begitu saya sudah merdeka, terus saya buat dosa terus. Ya itu tadi, sadari kita ini memang masih darah dan daging.
Tapi firman Tuhan bilang dalam 8 ayat 2, di situ bilang apa perikopnya? Hidup oleh roh. Nah, hidup oleh roh itu belajar dari hari ke hari. Hidup oleh roh berarti apa? Walaupun kita bisa bikin dosa banyak, tapi karena Tuhan Yesus Kristus kita merdeka, kita bisa fokus belajar. Oh, jadi kalau saya buat ini berarti sebenarnya mungkin karena ada pemicunya, misalkan begitu. Jadi roh mengajarkan di hati kita, kamu harus lebih sabar, kamu harus coba berpikir 2 kali. Jadi kayak hidup oleh roh itu adalah zaman sekarang ini. Jadi seberapapun kita melakukan keeroran, apapun yang error yang kita buat, pasti ada hikmat Tuhan di dalam Roh Kudus yang bisa membuat Bapak Ibu bisa jadi lebih baik daripada yang kemarin. Itulah firman Tuhan juga bilang dalam kitab Roma, orang yang hidup dalam Kristus hidup dari iman kepada iman kepada iman. Hidup di dalam Kristus itu disempurnakan dari hari ke hari. Dalam Korintus dikatakan kita anak-anak akan menjadi dewasa. Yang awalnya kita tidak mengenal dengan samar-samar, kita menjadi kenal muka dengan muka. Jadi dalam prinsip hidup yang sekarang, Tuhan fokus membangun Bapak Ibu untuk jauh lebih baik daripada yang kemarin. Amin. Amin. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus, dan itu nggak bisa didapat di tempat lain. Di luar Tuhan Yesus Kristus, biarpun kita mau ngesot ke gunung untuk menjadi lebih baik, nanti turun gunung pasti bikin salah lagi. Terus tidak ada kemampuan, aduh kalau gunung selamat saya naik untuk menebus salah saya turun, aduh saya turun masih buat salah nih, saya harus naik gunung di luar negeri. Ya sia-sia. Ya sama lah kayak tadi saya lelah capek dan lain sebagainya, menghukum diri sendiri. Tidak ada gunanya. Justru karena Tuhan Yesus Kristus, kita diajar buat jadi dewasa. Saya pun merasa masih banyak hal kekurangan saya, dan saya belajar terus. Tapi dengan modal firman ini saya menjadi lebih pede, saya jadi lebih mengerti maksud Tuhan. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, jadi kalau kita sudah merasa merdeka, hukum Taurat, bilanglah Alkitab, kita bisa melaksanakan firman Tuhan ini dengan lebih ringan, lebih rileks. Kalau kita kepleset sedikit, Tuhan tetap akan bilang, saya pasti tetap akan mengampunimu. Coba kau pikir, kenapa kau kepleset gitu. Kalau misalkan masih zaman dulu, kalau kita kepleset, kita cuma fokus, aduh saya dimarah, aduh saya dimarah, aduh saya dimarah. Tapi kalau di dalam Tuhan, ketika kita kepleset, bukan dimarah tapi, nah, kamu peleset kenapa? Terus, aduh tadi saya tidak lihat, tadi saya salah manuver, jadi saya jatuh. Kira-kira kamu salah manuvernya kenapa? Seharusnya sih saya harus lebih berhati-hati gitu. Jadi itu kayak hidup dalam roh, itu kayak diskusi, melihat mana yang lebih baik. Kalau jatuh kita dibalut. Jadi istilah memanusiawikan orang, Tuhan itu ya nomor 1 pemerkasanya. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh, termaksud mendagingkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi merasa bahwa Tuhan Yesus itu tidak cukup. Itu juga daging, Bapak Ibu. Sampai di sini masih berpikir Tuhan itu kurang baik buat kita. Itu kedagingan. Dan itu menguatkan kita buat jauh dari Tuhan. Itu juga kedagingan. Karena kedagingan adalah roh memecah belah kita dengan Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak kuat, tidak cukup baik. Coba dipikir baik-baik itu. Jadi dengan begitu, orang motivasinya mau berubah itu jadi lebih ringan. Seperti itu.
Jadi orang tuh jadi pengen, oh Tuhan saya jadi haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Di manakah di ayatmu yang bisa saya pelajari buat saya jauh lebih baik? Akhirnya genaplah Mazmur 1 ayat 1, apa dibilang? Mazmur 1 ayat 1. Kita baca Mazmur 1 ayat 1 dalam konteks orang sudah merdeka. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau secara sederhana kita bicara Taurat itu Alkitab. Tapi sekarang merenungkan Taurat itu artinya merenungkan Tuhan Yesus Kristus. Merenungkan kalau kita buat salah, ini Tuhan marah sama saya enggak? Tidak ada ayatnya di sini. Kalau kita Kristen, kita buat hal yang salah, ada jalan keluarnya di Alkitab. Salah satunya jalan keluar dari pikiran daging. Sampai kapanpun Anda berbuat hal yang tidak benar, Tuhan tidak mungkin tidak mengampunimu. PR-mu sekarang adalah kamu keluar dari situ. Gitu. Belajar, cari tahu apa penyebabnya kamu jatuh dari situ dan jauh lebih baik. Seperti itu. 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, ya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau berhasil dalam segala sesuatu. Apa sih perspektif berhasil dalam segala sesuatu? Saya lebih senang berhasil dalam hal apa? Menang dengan diri ini. Kalau diri saya ya, saya ingat dulu waktu saya nggak ngerti Kristus dengan tepat ya, saya itu hampir setiap hari itu menghabiskan diri dengan, ya Tuhan besok ke gereja lagi, tapi saya buat hal yang parah nih, gimana ini gitu. Jadi kayak itu bisa berjam-jam. Tapi karena sudah di dalam Kristus, momen kayak gitu sudah tidak ada. Baru 1 jam langsung baca Alkitab. Terus saya ada kolega saya ada organisasi saya kerjakan. Oh saya ada ide, saya mau bikin sesuatu di kebun, saya bikin. Atau saya ada ide kedokteran, saya mau belajar ini. Jadi lama-lama hidup saya kok saya sudah jauh lebih baik ya. Seperti itu. Nah itu seperti air, karena yang saya renungkan adalah Tuhan Yesus Kristus, kasihnya, kebaikannya gitu. Jadi coba dibaca lagi Roma 8 ayat 1-nya. Saya sudah berapa menit? Demikian Ya. Demikianlah sekarang, jadi sekali lagi ditegaskan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Semangat Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa kita ini saya membantah beberapa orang yang berkata bahwa oh berarti kalau orang Kristen itu bebas berbuat dosa. Tidak. Justru ketika kenal Tuhan Yesus Kristus terbaik itu, rasanya berbuat dosa itu seperti kayak aduh saya menghina gitu. Aduh saya kayak menyia-nyiakan. Aduh saya kayak saya mau hidup lebih baik, tapi ya saya sia-siakan diri sendiri gitu loh. Gitu ya. Bisa lah Bapak Ibu merasakannya sendiri masing-masing. Nah, satu hal lagi ya, ini poin yang terakhirnya. Nah, salah satu juga yang saya dapat selain diri sendiri, kadangkala kita menyalahkan sosok lain. Nah, ini pemahaman juga. Kita merasa bahwa kita jatuh bangun dalam keadaan tertentu, kita salahkan setan. Padahal kitanya yang, maaf kata, bisa aja kita kesetanan. Padahal itu daging ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jangan muluk-muluk ini, kita salahkan, oh ada roh apa gitu. Ada roh ini, ada roh itu. Ya itu memang ada. Tapi kendali itu ada di kita. Firman Tuhan dalam Roma itu tidak menjelaskan bahwa, coba kita baca Roma 7 tadi. Ayat 24.
Tidak ada raungan Rasul Paulus yang bilang manusia celaka. Dia bilang aku manusia celaka selain ayat 24 ini. Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi kadang kita ganti. Aduh, keadaanku celaka. Siapa yang melepaskan aku dari setan? Jadi seakan-akan kita buat sesuatu yang awalnya kita kira baik itu gara-gara setan gitu. Padahal setan itu udah kalah. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, pintu tirai terbelah dua, setan itu sudah kalah. Jadi pekerjaannya setan sekarang itu apa? Menurut saya, roh pertama yang membuat kita terganggu itu bukan roh mata duitan, mata perempuan, mata apa lagi? Mata kekuasaan. Roh sekarang bekerja membuat hoaks tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu roh yang saya sekarang perangi itu. Sampai hari ini, kalau perlu misalkan kalau saya berdoa, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, roh yang bikin Tuhan Yesus tidak kuat, roh yang bikin Tuhan Yesus tidak baik, roh yang membuat nama Tuhan Yesus buat saya itu kurang menguatkan saya, dalam nama Yesus pergi. Karena setan itu pekerjaannya begitu. Sama seperti Bapak Ibu yang tadi cerita, ketika anaknya seseorang meninggal ditabrak penjahat atau dibunuh penjahat, terus penjahat itu bilang, saya tidak layak. Temannya itu di sebelah senggol-senggol, kau jangan percaya itu ibu itu. Dia bilang, dia ampuni kau, besok dia hukum kau. Gitu. Itu setan pekerjaannya begitu. Jadi ketika kita sebagai orang yang terhukum, itu ada orang di sebelah bilang begitu, itu orang tua itu yang tadi kau tabrak anaknya itu, dia itu baik-baik itu ada tujuannya. Kan kita merasa kayak gitu juga toh. Kadang ketika ada orang baik sama kita, kadang kita merasa itu sebenarnya dia berbuat baik ada tujuannya. Masa kita buat hal yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus? Nah itulah setan-setan sekarang ini gitu. Nah itu yang diusir gitu. Nah itu juga yang ada di Lukas. Coba kita buka Lukas. Lukas 23 ayat 29. Lukas pasal 23 ayat yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Ya ini sebenarnya ayat 39 ya. Ini bicara soal gereja. Jadi ketika gereja itu mungkin saat ini jumlahnya tidak banyak, tapi ketika dia meninggikan Tuhan Yesus Kristus, lama-lama tiba-tiba banyak yang datang. Karena banyak orang sekarang bingung dengan Tuhan Yesus Kristus. Terus ayat 39-nya. Ini 29, 39. Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Nah, yang dia hujat. Ini kategorinya disebut hujat. Jadi Lukas ini menulis kata-kata yang dibilang oleh orang yang digantung di samping Tuhan Yesus itu sebagai hujatan. Apa yang dia bilang? Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah ini kayak meragukan. Alah benerlah kayaknya Bapak Ibu mau ampuni saya. Bener enggak gitu. Terus 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ya, 41. Kita memang selayaknya dihukum. Nah itu, bicara layak tidak layak, itu ayatnya sudah bilang begitu. Kita selayaknya dihukum gitu. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya coba baca ini dengan prospek ke Bapak Ibu sendiri. Baca ke diri atau kayak ke Daniel. Daniel memang selayaknya dihukum. Sebab Daniel menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan Daniel. Tetapi orang ini, Yesus Kristus,
tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. jadi kalau kita buat hal yang salah, terus kita menghadap Tuhan, firman Tuhan bilang, sesalah-salah apapun kita, Ibrani bilang, kita punya keberanian buat menghampiri tahta kasih karunia. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, jika engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan tidak bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya nanti. Nah, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau toh kita sudah paham, ternyata letih, lesu, lemah, lunglai karena salah pengertian tentang Tuhan, itu sering terjadi, itu juga salah. Ternyata kita lupa fokus sama setan yang utama. Setan utama itu setan yang itu tadi tuh, menghujat itu. Woi, jangan kau pikir Tuhan itu mengampuni kita supaya ya pokoknya segala macam lah gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengerti ya. Ambillah ketika Bapak Ibu sudah orang tua, punya anak terus meninggal, dibunuh sama penjahat, terus penjahat itu Bapak Ibu ampuni, terus temannya penjahat itu bilang, itu dia ada maunya itu. Aduh, bahaya. Nah, jadi saya juga ingat ya, ini ayat terakhir di jemaat Tiatira. Ya, kita buka kitab Wahyu pasal 2 ayat 24. Wahyu pasal 2 ayat ke-24, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kamu, yaitu orang lain di Tiatira, ya anggaplah kita sekarang, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nah, Tiatira ini adalah gereja yang ekonominya luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca secara sejarahnya, mereka itu penjual kain. Jadi itu mereka itu banyak bekerja sebagai perusahaan tekstil. Tapi dalam mencapai kesuksesan itu, mereka menyembah setan. Karena menurut mereka, kesuksesan mereka terganggu karena setan. Jadi supaya bisa sukses, mereka cari tahu setan yang mengganggu mereka itu apa. Mungkin setan uang 10.000, mungkin setan uang 100.000, mungkin setan kemacetan barang, mungkin setan apapun itu. Mereka lagi fokus banget ke iblis itu. Jadi istilahnya, mereka terlalu menyelidiki hal-hal yang disebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ya, ada beberapa orang yang tidak menyelidiki perkara seluk-beluk iblis, setan. Dia fokus kepada Tuhan, karena ini gereja. Kepada kamu, Tuhan bilang, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Beban apa? Pikul aku yang kupasang kepadamu. Cuma salib yang Tuhan taruh di kita. Yaitu ini. Salib. Pikul aku yang kupasang kepadamu, karena bebanku ringan dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, yaitu firman Tuhan, peganglah itu sampai aku datang. Tuhan Yesus sudah mau datang. Masihkah kita fokus ke hal yang salah? Menurut saya itu tidak tepat. Kalau kita merasa Tuhan itu tidak mampu membuat kita jauh lebih baik. Saya berharap kalau saya memahami ini, saya jadi lebih baik. Saya tidak lagi ragu dengan kasih Tuhan, ada kesalahan. Saya jadi bisa lebih peka. Ada firman Tuhan juga bilang, ketika kita hidup di dalam Kristus, kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, ketika kita makan makanan padat, kita dilatih untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kemudian kita juga paham yang kedua, kita nggak usah fokus lagi sama yang sudah dihukum Tuhan. Iblis itu udah dihukum, ngapain kita fokus ke dia gitu.
Kita fokus ke Tuhan saja gitu. Kalaupun memang betul-betul mengganggu ya usir, tapi yang diusir sadarilah bukan soal setan ekonomi yang sedang Bapak Ibu perangi, tapi setan yang mengganggu fokus Anda ke Kristus. Karena ketika Anda fokus ke Kristus, pasti pikiran Anda cemerlang, pasti bisnis Anda lancar, pasti apapun perkara kehidupan Anda pasti lancar. Karena pikiran kita ringan gitu. Ya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, saya tutup firman Tuhan seperti ini. Sudah bisa diakhiri. Mari pelayan firman. Mari Bapak Ibu musik untuk maju ke depan. Kami diputar-putar dengan fakta yang sebenarnya keliru, bahwa Kau mengasihi kami begitu tulusnya Tuhan. Dan itu menjadi pintu gerbang bagi kami untuk hidup di dalam roh, hidup di dalam pimpinan Tuhan, melakukan banyak hal, hidup menyembah di dalam roh dan kebenaran, hidup beribadah 24 jam, melakukan hal untuk kemuliaan Tuhan. Kekuatan itu tidak mungkin kalau tidak daripada Engkau Tuhan. Tidak mungkin sampai kalau Kau tidak mati bagi kami. Dan tidak mungkin berkuasa kalau Kau tidak bangkit bagi kami. Dan bahkan Kau telah duduk menjadi imam besar bagi kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih buat firman yang Kau berikan kepada kami. Setelah ini kami akan makan tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah-Mu adalah momen kami mengingat bahwasanya benar Tuhan, Engkau mati bangkit bagi kami. Kami memakan tubuh dan darah-Mu sebagai ingat-ingatan bagi kami sampai Engkau datang kembali. Bahwasanya kami dibebaskan dan diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah janji-janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang akan melayani perjamuan firman, perjamuan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau berkati tubuh dan darah-Mu melalui rosti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami melaluinya dengan hikmat syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dilambangkan melalui hosti ini, dan sambil kita mendengarkan firman Tuhan, Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka, saat ini kita semua di tempat ini sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Saat ini adalah kita semua, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan, berisi anggur, melambangkan darah Tuhan. Dan kita dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, saat ini kepada kita semua di tempat ini, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi kita, untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kau telah berbicara melalui hamba-Mu. Roh Kudus menghidupkan kebenaran firman-Mu dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Kuasa pengorbanan-Mu membekali kami, memampukan kami untuk kami bangkit
berlandaskan kuasa kurban Kristus, kami dibenarkan oleh karena pengorbananmu di Kalvari. Segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasinya yang seringkali menipu kami dengan berbagai macam tipu daya, namun kekuatan kuasa darah Yesus Kristus membebaskan kami. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, kekuatan itu kau curahkan di Bukit Golgota. Kekuatan itu kau alirkan dalam setiap pribadi yang percaya akan kuasa kematian dan kebangkitan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu yang telah Kau pakai, berkati, urapi, Kau tambahkan kuasa hikmat dan marifat dalam hidupnya. Berkati hidup nikahnya, berkati buah nikahnya, berkati segala pekerjaan sebagai profesi dokter, diurapi dengan kuasa mujizat dari Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi yang datang kepadamu telah Kau berkati, telah Kau kasihi dengan kasih ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala usaha, pekerjaan tangan Kau buat berhasil. Dan saat ini kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah suluh, 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan tubuh, jiwa dan roh kami unjukkan kepadamu. Berkati, berlipat kali ganda dalam usaha pekerjaan tangan mereka. Tangan Tuhan yang Maha Dahsyat menggenggam setiap pribadi anak-Mu. Berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara Indonesia, anugerahkan roh takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi Tuhan berkati. Mereka mendapatkan anugerah dari tempat mati. Setiap pribadi anak-anak-Mu yang memperhatikan kebenaran firman-Mu, baik yang berkumpul saat ini maupun dimanapun mereka berada, selawat Tuhan, diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan yang Maha Dahsyat menyertai mereka. Para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling mereka. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita semua, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.